Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan mata kuliah daring kemarin, yaitu pada mata kuliah manajemen dasar dan bisnis di semester pendek ini. Ya. Kemarin kita membahas definisi daripada organisasi atau sistem dan membahas mengenai definisi manajemen organisasi, di mana manajemen organisasi itu adalah melakukan suatu kegiatan atau suatu usaha melalui atau dengan atau bekerja sama dengan orang lain menggunakan sebuah proses, di mana prosesnya itu adalah planning, organizing, kemudian leading, ya, memimpin, kemudian controlling, pendalian. Kita kemarin membahas perencanaan, definisi daripada perencanaan. Dari pertemuan pertama kita membahas perencanaan, ya, melakukan suatu tindakan dengan metode dan logika tertentu. Ya, fungsinya dengan adanya perencanaan kita bisa mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah ketika kita melakukan kegiatan bisa menjadi kerangka kegiatan, ya. Yang kedua ini kalau saya ambil esensinya, ya. Yang ketiga ini kita bisa menjadi sebuah menetapkan standar sebagai standar, karena kita juga butuh standar. Standar itu untuk mengukur keberhasilan apakah sudah tercapai atau tidak, ya. Nah, kemarin kita bahas yaitu bagaimana proses perencanaannya, ya. Ya, bakal perencanaan yang bagus itu adalah disesuaikan dengan kemampuan internal kita, juga analisa eksternalnya. Setelah itu kita bisa menetapkan derivatif dari perencanaan atau turunan daripada perencanaan umum. Ini perencanaan umum, ini perencanaan yang di bawahnya. Kalau organisasi itu kan pasti punya sub, ya, apakah itu kepala bagian, apakah kepala divisi dan sebagainya. So dalam organisasi itu ada 3 level, ada top management, middle management, lower management, ya. Jadi penetapan sasaran umum itu adanya di top management, ini adanya di middle management ke bawah. Nanti kita bahas hari ini yaitu mengenai siapa saja pembuat perencanaan berdasarkan level manajemen. Nah, baru di sini kalau penetapan sudah sasaran, baru dibuatlah program. Jadi program ini menjadi kerangka bagi pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. Oke, di sini kita akan membahas siapa sih yang membuat rencana, ya. Di dalam organisasi itu ada 3 level, ya. Level top manager, ya. Di sini level top manager, level middle manager, ya. Kemudian lower manager, ya. Kalau dia contohnya kalau dalam perusahaan perseroan terbatas, ya, PT, top manager itu tertingginya dirut. Dirut itu dibantu oleh direktur utama, dibantu oleh para direktur. Ada direktur pemasaran, direktur produksi, ada direktur MSDM, ada direktur keuangan. Nah, para direktur ini akan membawahi para manajer, ya. Ada manajer produksi, manajer keuangan, manajer dan sebagainya. Ini manajer. Manajer ini, kelompok manajer ini disebut dengan middle manager. Kalau yang pertama top manager, para direktur. Kalau middle manager itu para manajer. Nah, lower management itu adalah yang di bawahnya manajer, para kepala bagian, kepala seksi, ya, supervisor dan sebagainya. Nah, nanti yang terbawah di luar ini adalah para pekerja. Nah, di sini posisinya di luar piramid. Jadi yang dimaksud manajemen itu 3, ya. Yang dimaksud manajer itu adalah mereka yang masih memiliki bawahan, ya, itu disebut dengan manajer. Jadi kalau suatu saat di tempat kerja Anda tidak memiliki bawahan lagi, Anda bukan manajer. Tapi kalau Anda misalkan taruhlah Anda sebagai supervisor sales, nah itu Anda disebut manajer, tapi disebut lower manager, ya. Kenapa gambarnya segitiga? Semakin ke atas jumlah personilnya semakin sedikit, ya. Saya ulangi lagi, semakin ke atas jumlah personilnya semakin sedikit, atau semakin ke bawah jumlah personilnya semakin banyak.
Oke. Oke, kita bahas dari keempat level tadi. Ya, dari keempat level tadi kita bahas ada tingkatan manajemen itu ada top manager, ya. Sifatnya disebut perencanaan strategis. Jadi perencanaan yang bersifat global. Perencanaan yang bersifat strategi untuk jangka panjang. Nanti saya akan berikan contohnya. Dia bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Middle manager contohnya adalah para manajer itu. Kalau ini kan para direktur, ini para manajer bersifat taktis, sorry bukan praktis, ini taktis ya. Sorry ada kesalahan. Itu bersifat taktis ya. Ya, bersifat taktis bukan praktis, nanti saya ganti ini. Nah, perencanaan jangka menengah ya. Dia bertanggung jawab menerjemahkan suatu organisasi yang ditetapkan oleh top. Jadi dia taktis ini bukan praktis, saya tulis ini. Jadi taktis ini adalah bagaimana perencanaan ini diterjemahkan oleh middle manager. Saya akan berikan contoh. Kemudian lower manager adalah yang dimaksud dengan perencanaan teknis. Ya, perencanaan jangka pendek. Dia hanya melaksanakan dan mengawasi program yang sudah digariskan oleh middle management. Ya. Saya berikan contoh begini. Dalam sebuah PT, top manager ini ingin merencanakan membuat ekspansi. Taruhlah ekspansi wilayah pemasaran. Nah, ekspansi wilayah pemasaran itu yang disebut dengan perencanaan strategis, ya. Itu adanya pada kelompok direktur. Karena ketika ekspansi ini membutuhkan beberapa sumber daya tambahan, tenaga kerja, kemudian permodalan, ya, kemudian analisa market, kemudian analisa tempat dan sebagainya, ya, perizinan dan sebagainya. Ini bersifat global, bersifat strategis perencanaan apabila suatu perusahaan ingin membuat ekspansi wilayah. Nah, ini bersifat jangka panjang, ya. Bisa jadi jangka panjang itu biasanya adalah ketika membuat cabang itu dia harus berpikir 5 tahun yang akan datang. Jadi biasanya perencanaan dalam tradisi organisasi, perencanaan jangka panjang itu minimal 5 tahun, ya. Kalau di bawah 5 tahun itu bisa jangka menengah, bisa jangka pendek. Jadi kalau seandainya perusahaan ketika buka ekspansi, kemudian perusahaan itu malah bangkrut, nah dia harus bertanggung jawab pada seluruh organisasi. Nah, sekarang apa tugas middle manager? Middle manager itu menerjemahkan tadi ekspansi, strategi ekspansi yang dilakukan oleh top manager. Contoh, middle manager harus mempersiapkan berapa jumlah tenaga kerja. Berarti itu MSDM kan bagiannya. Berapa modal yang dibutuhkan, berarti itu manajemen keuangan. Kemudian berapa alat produksi yang digunakan, nah itu juga manajemen produksi. Dan bagaimana konsumen di daerah cabang tersebut, daya belinya, keinginan membelinya, permintaannya dan sebagainya, itu manajemen masalah. Nah, ini dia harus bisa menerjemahkan, melaksanakan perencanaan strategis ini. Jadi dia bikin perencanaan tadi, perencanaan keuangan, perencanaan tempat, perencanaan MSDM. Nah, ini dalam jangka waktu 2 tahun, setahun 2 tahun itu harus terlaksana karena ini perencanaan jangka menengah. Dia bertanggung jawab pada menerjemahkan tadi, ya. Dan dia hanya bertanggung jawab pada bidangnya saja, misalkan keuangan, berarti bidang keuangan, pemasaran bidang pemasaran, produksi bidang produksi, dia pada bidangnya masing-masing. Nah, lower manager adalah dia perencanaan teknis, dia melaksanakan apa-apa yang digariskan oleh middle manager. Contoh misalkan membutuhkan misalkan tempat, nah maka lower manager ini bagaimana merehab tempat, ya, mencari tempat yang yang sudah digariskan oleh middle manager. Kemudian juga dia melakukan pelatihan tenaga kerja, ya. Dia kemudian membelanjakan peralatan dan sebagainya. Nah, itu adalah lower manager. Dan ketika pekerjaan itu dilaksanakan, itu diawasi oleh lower manager. Nah, itu namanya yang disebut dengan para pembuat perencanaan. Ada
yaitu top manager, middle manager. Ini sama-sama membuat perencanaan, cuman disebut dengan perencanaan teknis, perencanaan taktis ya, terus perencanaan teknis ya di sini. Ya, oke. Setelah itu adalah ya yang kedua, proses yang kedua kita kemarin sudah bahas di sini yang sampai sini, yaitu kita bahas perencanaannya. Ya, jadi kita sudah selesai ini pembahasan ini perencanaan. Kita masuk kepada pembahasan gua yaitu organizing atau pengorganisasian di sini. Organizing atau pengorganisasian. Oke. Sini. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Oke, saya jelaskan definisi itu. Jadi ketika kita sudah membuat perencanaan, apakah itu perencanaan keuangan, perencanaan MSDM, perencanaan marketing, perencanaan produksi, ya. Hal selanjutnya adalah kita bagaimana mengatur dan mengalokasikan pekerjaan itu. Berarti ini sudah implementasi, sudah melaksanakan. Kalau perencanaan tadi kan belum melaksanakan. Berarti Anda sudah melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah implementasi, melakukan sebuah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang pertama harus dilakukan adalah Anda mengatur pekerjaan, mengalokasikan pekerjaan itu adalah membagi pekerjaan. Siapa yang bagian produksi, siapa yang bagian pemasaran, siapa yang bagian ini. Nah, tugasnya apa bagian pemasaran, tugasnya apa bagian produksi, tugasnya apa bagian keuangan. Juga bukan mengalokasikan pekerjaan saja, mengalokasikan sumber daya. Apa itu sumber daya? Salah satunya adalah sumber daya keuangan. Kita mulai bikin anggaran, ya. Berapa anggaran tenaga kerja, berapa anggaran untuk biaya pemasaran, berapa anggaran untuk produksi dan sebagainya agar mencapai sasaran. Jadi di sini Anda sudah melakukan sebuah tindakan dengan mengalokasikan pekerjaan, membuat anggaran, ya, kemudian Anda membuat job description masing-masing pekerja. Nah, di sini Anda sudah melakukan tindakan. Maka di sini kalau menurut dari definisi tersebut, ya, secara implementatif dalam membuat organizing ini prosesnya demikian, ya. Sasaran organisasi kan sudah dibuat, adanya di mana, di perencanaan, ya, sasaran organisasi. Terus kita harus menengok atau melihat sumber daya yang dimiliki organisasi. Sumber daya itu bisa jadi sumber daya manusia, ketersediaan tenaga kerja, sumber daya keuangan, ketersediaan modal, sumber daya teknologi, ya, peralatan dan teknologi yang digunakan dan sebagainya. Jadi jika ini sudah sasarannya sudah mantap, ya, sumber dayanya sudah kita miliki, baru kita melakukan proses pengorganisasian. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat struktur organisasi, ya. Dalam Anda membuat sebuah struktur organisasi. Anda tahu kan struktur organisasi itu isinya apa? Isinya di dalam struktur organisasi pasti ada pembagian kerja. So aja Anda masuk ke dalam instansi, di situ ada struktur organisasi kotak-kotak kan, dari yang atas sampai bawah. Di situ ada namanya pembagian kerja. Pembagian kerja itu mulai dari kelompok direktur keuangan, direktur produksi, direktur ini dan sebagainya. Kemudian juga di bawahnya direktur itu ada kelompok manajer, ada manajer keuangan, manajer MSDM, manajer produksi dan sebagainya, ya. Kemudian di bawahnya lagi misalkan ada di bawahnya manajer, misalkan ada kepala bagian, di bawahnya lagi ada kepala bidang, seksi, sub dan sebagainya. Nah, jadi di sini dibagi. Nah, di dalam pembagian kerja kita harus menyiapkan job description supaya orang-orang yang bekerja pada perusahaan kita atau organisasi kita mengerti apa pekerjaannya. Maka setelah dibagi pekerjaan, maka harus ada job description. Apa itu job description? Misalkan bagian keuangan, dia harus mencatat keluar masuknya uang.
dia harus bertanggung jawab kepada komposisi modal dan laporan keuangan berupa neraca dan rugi laba misalkan. Bagian produksi, dia harus mengawasi atau menjalankan proses produksi dari input, proses, output kan, misalkan. Nah, terus kemudian bagian pemasaran, bagaimana dia menganalisa permintaan konsumen, menganalisa penjualan, bagaimana mengevaluasi hasil penjualan dan sebagainya. Ini adanya di job description ya. MSDM misalkan dia tugasnya adalah mulai dari rekrutmen, seleksi, pengembangan SDM, ya, penempatan posisi dan sebagainya. Nah, ini adalah job description. Jadi job description itu gambaran pekerjaannya. Seperti Anda kalau kerja, apa sih tugas saya? Nah, itu adalah job description. Biasanya kalau dalam struktur organisasi, dalam ADRT itu ada namanya tugas dan wewenang atau tupoksinya apa. Nah, itu adalah job description. Selanjutnya, kita juga harus mencari orang yang tepat untuk bisa duduk di dalam organisasi tersebut. Sebab organisasi tidak akan mencapai sasaran kalau kita salah memilih orang, tidak menempatkan pada orang yang tepat. Makanya dalam istilah manajemen SDM itu ya, capaiannya itu adalah right man on the right place, mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, jadi di sini kemudian ada namanya job spesifikasi. Job spesifikasi itu orangnya yang tepat. Misal bagian keuangan dibutuhkan orang yang bagaimana? Orang yang jujur, orang yang integritasnya bagus, orang yang teliti secara akademis, dia harus mengerti prinsip-prinsip akuntansi bila perlu lulusan akuntansi misalkan. Nah, bagian marketing dia harus sangat peka terhadap keinginan konsumen. Dia harus punya kreativitas dalam membuka jaringan pemasaran. Dia harus punya memiliki pemikiran inovasi dalam membuat promosi-promosi agar konsumen menarik untuk membeli produk kita ya. Tuh. Nah, terus kemudian bagian MSDM, kalau dalam perusahaan besar biasanya orang-orang psikolog tuh ya. Jadi orang-orang psikolog yang memang secara akademis mengerti tentang mentalitas, mengerti tentang jiwa manusia, mengerti tentang psikologi manusia, itu biasanya adanya di MSDM. Jadi kalau ini adalah berdasarkan gambaran pekerjaannya, kalau ini adalah orangnya. Jadi saya ulangi lagi, proses organizing itu adalah dimulai dari sasaran yang sudah dibuat di perencanaan ya. Kemudian juga harus menyiapkan sumber daya. Setelah sasaran dan ini ada, baru kita membuat struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi itu ada yang disebut dengan pembagian kerja ya. Ada penetapan job description pada masing-masing divisi ya. Kemudian ada juga penetapan job spesifikasi berdasarkan pekerjaannya masing-masing. Oke. Jadi itu. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa hal, saya ulangi lagi. Pertemuan pertama kita sudah membahas definisi organisasi sistem, definisi manajemen. Jadi manajemen itu melakukan sebuah proses ya, planning, organizing, leading, controlling. Kemudian saya menjelaskan apa itu dengan planning, ya, apa itu fungsi planning bagi organisasi, dan bagaimana kerangkanya ketika kita membuat planning, dan siapa yang membuat planning. Ada top manager, middle, sama lower. Nah tugas-tugasnya ini ya. Kemudian langkah kedua adalah kita mulai mengimplementasikan. Salah satunya adalah pengorganisasian, membagi pekerjaan ya, mengalokasikan anggaran dan sebagainya. Dan ini adalah proses organizingnya. Oke, untuk pertemuan daring hari ini ya sampai di sini dulu. Ini adalah merupakan pertemuan kedua. Nanti kita sampai 3 pertemuan, 1 pertemuan lagi, dan yang pertemuan keempat nanti kita adalah pertemuan keempatnya kita ujian secara manual. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.